Selamat pagi saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di tempatnya maupun di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau datang menghampiri tahtanya. Pada saat kita menyembah Dia, kita punya kerinduan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Nya. Bapa, kami datang pada saat kami menyembah-Mu Bapa. Kami tahu kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Bapa, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Pada saat kami sembah-Mu, pada saat kami memuji-Mu, kami tahu Bapa, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami Bapa, kami datang ke depan-Mu Bapa, membawa pujian sembah kami Bapa. Bapa, terimalah kami Bapa, kami siap. Jamah kami Bapa, jamah kami Bapa. Kami membuka pintu hati kami untuk-Mu Yesus. Kami percaya Kau telah hadir tengah-tengah kami di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, kami bawa hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat pun ini, bagaimanapun keadaan kita masih ibadah online, tapi kita tetap mempunyai semangat untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Amin. Karena kita percaya begitu dalamnya kasih Yesus buat kita. Sampai saat ini Dia tetap memberikan kasih-Nya bagi kita. Amin. Amin. Betapa dalamnya. Tersa
besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Kasihnya benar-benar tiada duanya bagi kita. Amin. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Amin. Hari ini juga kita mau terus diberkati seperti hari-hari sebelumnya. Amin. Karena kasihnya terus memberkati kita. Aku diberkati. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup menciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku
kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, satu hal yang kita percaya, janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya selalu ya dan amin. Pada saat kita jalan di lembah kekelaman pun, tangannya selalu terulur untuk kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Karena begitu setianya Allah bagi kita. Kami ucap syukur buat kasih-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami naikkan puji-pujian di hadapan-Mu menjadi satu dupa yang harum. Bapa, tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami sungguh mengenal apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami memahami apa yang menjadi rencana besar-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa kekasih Kristus, di mana memang saat-saat yang tidak menentu, khususnya dalam segala keadaan, bahwa kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sampai kapan ujungnya akan berakhir, ini pun tidak tahu. Kekuatan-kekuatan apa yang bisa diandalkan, tidak bisa dapat diandalkan. Saya mendengar satu kisah, peristiwa COVID yang melanda bukan hanya di bangsa kita Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kisah ini sangat tragis. Sekalipun orang yang mempunyai keuangan yang banyak, pada waktu dia terpapar COVID yang begitu sangat yang genting, sehingga dia butuh tempat rumah sakit untuk mengalami perawatan atau perobatan, dan rumah sakit tidak bisa memberikan tempat. Sekalipun pihak yang sakit atau keluarga yang sakit mengatakan minta kelas yang paling mahal, pun tidak ada. Berapapun dia katakan tagihan atau uang yang harus dibayarkan, dia sanggup membayar, itu pun tidak menjadi jaminan. Karena saat ini uang tidak dapat berbicara. Uang tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ketika kita berbicara soal uang, banyak orang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa itu merupakan satu hal yang bagus dan sangat dibutuhkan. Ada juga yang mengatakan kalau gereja berbicara soal uang itu harus hati-hati. Dan banyak lagi yang lainnya apabila dipertanyakan, tentunya akan banyak jawaban-jawaban yang berkembang. Nah, mari kita saat pagi hari ini kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan dipercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, tadi ketika kita berbicara tentang uang, mamon itu merupakan berbicara tentang perkara kekayaan dan uang. Nah, orang suka membicarakannya. Karena apa? Karena uang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang. Setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan dan banyak hal yang dia jalani dalam dunia ini. Nah, ada pepatah mengatakan, tidak semua hal dapat dibeli dengan uang. Pepatah ini tidak 100% benar, paling tidak uang itu diperlukan. Memang, saudara, kalau kita berbicara seperti tadi apa yang disampaikan oleh pepatah itu, tidak semua hal dibeli dengan uang. Betul. Kita tidak bisa membeli yang namanya itu kebahagiaan. Tapi paling tidak kita butuh uang untuk bisa kita berbahagia.
Ada banyak orang mengatakan bahwa uang itu tidak bisa dibawa mati. Betul, uang tidak bisa dibawa mati. Tetapi untuk mengurus kematian, kita perlu uang. Saudara, uang pada intinya kita memerlukannya. Kita memerlukannya. Untuk apa? Untuk dapat membeli makanan. Perlu uang. Membeli pakaian juga perlu uang. Dan bahkan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang memang juga membutuhkan uang. Kalau kita perhatikan, saudara, tentang kebutuhan rohani juga membutuhkan uang. Gereja memerlukan uang untuk memelihara gedung. Untuk membayar listrik, gereja perlu uang. Untuk membeli peralatan sound system juga perlu uang. Maka dari kebenaran mengenai uang, ini perlu untuk mengerti atau dimengerti oleh semua. Kita sebagai umat Tuhan, ya, sayangnya hanya sedikit orang Kristen yang mengerti kebenaran tentang uang. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin berbicara tentang keuangan. Ya. Prinsip Tuhan, keuangan berdasarkan prinsip Tuhan. Atau prinsip keuangan prinsip Tuhan. Nah, saudara, untuk membahas masalah ini tidak lepas dari Alkitab tentunya, yang menjadi pedoman kita, kasih Kristus. Apabila kita menyelidiki Alkitab, kita akan menemukan bahwa 15% dari segala sesuatu yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berhubungan dengan topik masalah keuangan. Bahkan Yesus itu berbicara tentang uang lebih banyak dari pengajarannya tentang apa? Tentang surga dan neraka. Jadi keuangan yang disampaikan oleh Yesus dalam Alkitab ini porsinya lebih besar dibandingkan dengan apa yang namanya tentang surga dan neraka. Yesus memberikan perhatian sedemikian besar persoalan keuangan. Karena apa? Karena ada sesuatu keterkaitan yang erat antara hidup rohani dengan bagaimana kita berpikir mengelola akan keuangan. Saudara, kita bisa saja mencoba memisahkan iman kita dengan keuangan kita. Namun Allah melihatnya sebagai apa? Sebagai hal yang tidak terpisahkan. Terlebih dalam membangun kerajaan Allah. Jadi dua sisi ini antara iman dan keuangan sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Tetapi bagaimana kita menempatkan uang itu dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab bukan berarti saudara berbicara tentang persoalan masalah keuangan yang detail begitu. Kalau kita melihat secara apa yang digambarkan dan dipaparkan dalam Alkitab, saudara, memang Alkitab bukan buku teks tentang perekonomian atau berbicara tentang keuangan secara detail. Juga bukan buku teks tentang ilmu-ilmu yang lain. Tetapi banyak para ilmuwan dalam mengembangkan sesuatu, mereka menemukan dasar dari penemuan yang mereka lakukan ada dalam Alkitab. Jadi dengan mengatakan demikian, artinya saudara, kita menyadari bahwa Alkitab tidak berisikan uraian deskriptif tentang apa. Atau yang dimaksud deskriptif ini adalah gambaran apa adanya. Ya, memang Alkitab tidak berisikan uraian gambaran apa adanya. Atau berdasarkan analitis, ya,
artinya berdasarkan sesuatu yang mendalam. Dan juga berbicara tentang keuangan, memang Alkitab tidak berbicara secara sistematis atau teratur dengan sistem. Tentang apa? Tentang hal-hal yang seperti tadi saya katakan, entahkah itu perekonomian atau keuangan. Saudara-saudara, Alkitab bukan menjadi sumber buku-buku sumber pelajaran, bukan. Tetapi di dalam Alkitab ada dasar yang memang harus kita pahami. Namun dengan demikian bukan berarti bahwa kita tidak dapat melakukan pemisahan untuk menemukan pola-pola dan petunjuk-petunjuk dari bagian utama tentang berbagai segi kehidupan di dunia. Dan dalam Alkitab itu ada dan terdapat di sana. Bila Alkitab dapat kita gali, maka di dalam Alkitab akan menemukan prinsip-prinsip yang menjabarkan satu ajaran atau dogmatis. Seharusnya tentang hal-hal apa yang mencakup, misalnya tentang segi ekonomi. Alkitab ada prinsip yang menjabarkan di sana. Kehidupan manusia pun, saudara, dapat kita simpulkan dari firman Tuhan. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi untuk kehidupan manusia. Nah saudara, Alkitab adalah sekaligus prinsip kerohanian. Sekali lagi, Alkitab adalah prinsip kerohanian yang dinyatakan dalam segi-segi kehidupan sosial. Alkitab adalah prinsip-prinsip kerohanian yang dinyatakan dalam segi-segi ekonomi. Dalam segi-segi apa lagi? Budaya, segi-segi politis, pendidikan, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita berbicara tentang Alkitab, dasar yang kita gunakan sebagai apa? Sebagai keuangan, prinsip Tuhan, ya, maka apa yang dikatakan Alkitab tentang sistem keuangan dalam gambaran besar Tuhan itu? Apa kata Alkitab tentang isu-isu keuangan? Kita akan terkejut atas fakta bahwa Alkitab begitu banyak, sekali lagi, begitu banyak tentang isu-isu keuangan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu lebih dari 15%. 15% lah. 15% berbicara soal keuangan, apa yang disampaikan oleh Yesus. Dari kisah penciptaan kita ambil. Kejatuhan manusia, perjanjian dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Nuh. Mungkin perjanjian dengan Abraham lebih kental lagi. Ya, itu berbicara soal keuangan. Waktu keluar dari Mesir juga berbicara soal masalah keuangan, bagaimana hidup ya yang bisa dilanjutkan dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pemberian 10 hukum Taurat, kitab-kitab hikmat, kitab-kitab para nabi, ajaran Tuhan Yesus, gaya hidup jemaat mula-mula, dan ajaran para rasul, kita akan mendapatkan banyak sekali. Untuk apa? Untuk menyimpulkan tentang prinsip-prinsip ekonomi atau prinsip-prinsip keuangan. Saudara, sistem keuangan atau perekonomian Tuhan berbeda dengan sistem dunia. Dasar keuangan atau perekonomian Tuhan adalah pada sistem nilai dan prinsip. Sekali lagi saya katakan, dasar keuangan atau prinsip perekonomian Tuhan adalah pada sistem nilai dan prinsip. Jadi, saudara, ketika kita diatur sesuai dengan nilai dan prinsip Tuhan, kita akan mengalami kesuksesan dari segi manapun. Sebaliknya, jika kita mengatur hidup kita menurut nilai dan prinsip dunia atau di luar Tuhan, yaitu lepas dari seluruh nilai dan prinsip Tuhan, akan membuat kita mengalami kegagalan, kehancuran dalam tanda kutip, kegagalan dan kehancuran. Sebab apa? Sebab sistem yang ada di dunia
dibuat agar kita tidak dapat merasa puas dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Itulah sistem dunia. Bahwa sistem dunia, sekali lagi saya katakan, dibuat agar apa? Agar kita tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki. Tidak merasa puas dan tidak merasa bahagia, maka dia akan terus bertambah lagi, tambah lagi, karena tidak ada batas ukuran puas. Dunia yang disampaikan lewat sistem-sistemnya itu. Dunia dan orang yang di luar Tuhan mengukur kesuksesan dengan berapa besar uang yang kita miliki. Itulah dunia. Dan apabila ukuran ini menjadi ukuran kesuksesan kita, maka pondasi dan sistem keuangan atau perekonomian kita ini goyah. Kalau anak Tuhan mengukur standar tentang keuangan atau perekonomian, baik dalam keluarga, ya, dalam kehidupan kita, kalau standarnya saudara-saudara mengukur kesuksesan dengan berapa besar uang yang kita miliki, berarti saudara-saudaraku, saudara mempunyai pondasi yang rapuh. Suatu saat nanti akan goyah. Dalam keuangan atau perekonomian Tuhan, ukuran kesuksesan adalah bagaimana kita mengikuti sistem dan nilai atau sistem nilai dan prinsip Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Mari kita buka bersama 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak mendapat atau tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah banyak orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, uang tidak salah. Uang harus kita cari, tadi saya sudah katakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Memang uang tidak dibawa mati, tetapi ketika kematian ada dalam kehidupan kita, justru kita membutuhkan uang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali untuk memahami ini. Kalau nilai, satu sistem nilai dan prinsip ditempatkan uang menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kita, maka ini akan berubah. Lambat laun dia akan berakar dan menguasai kehidupan kita, maka kita akan berubah. Rasa yang tadinya cuma hanya uang itu sebagai alat, tetapi berubah menjadi satu tempat yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita menambah satu rasa cinta yang lebih dalam tentang uang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita perhatikan tentang kunci sukses keuangan dalam Tuhan itu. Nah, ketika kita sukses dalam keuangan Tuhan atau dalam perekonomian Tuhan, kita mendapat keuntungan untuk masa kini maupun untuk kekekalan. Jadi kalau kita memahami keuangan dalam prinsipnya Tuhan, saudara, keuangan prinsip Tuhan, maka Tuhan akan membawa kehidupan kita, Tuhan akan memimpin kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kita keuntungan, bukan hanya keuntungan di dalam dunia saja, tetapi juga keuntungan di dunia yang akan datang, yaitu untuk kekekalan. Nah, saudara, berbeda ketika kita mengalami kesuksesan dengan menggunakan norma dunia.
Saya ambil contoh saudara, mungkin saudara kenal yang namanya perusahaan Colgate. Pemiliknya adalah dulu namanya adalah William Colgate. Dia lahir sekitar tanggal 25 Januari tahun 1783. Ketika gagal, waktu pertama kali dia berusaha untuk mengelola bisnisnya, dia gagal. Dia seorang aktivis gereja. Dia adalah anak Tuhan. Dia tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan dalam kehidupannya, dalam bisnisnya. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan mengarahkan langkahnya. Maka dia mulai berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menyerahkan bisnisnya dalam rencana Tuhan. Nah, ketika dia berdoa seperti itu, teman daripada William Colgate ini menasehati. Bukan hanya soal saudara berbicara tentang memberikan usaha, tetapi kunci utamanya adalah berikan hatimu bagi Kristus. Biarlah kepada Kristus, berilah itu semua kepada Kristus, biarlah Kristus yang berkuasa dalam kehidupanmu. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. William Colgate dan perusahaannya ketika mulai menerapkan itu, maka dia dan perusahaannya mulai mengalami satu keberhasilan. Dalam 6 bulan perusahaan itu sudah mulai berhasil membuat produk-produk baru. Dengan apa? Dengan bahan kanji. Dia mulai mengembangkan dengan produk-produk yang dia kerjakan. Segera perusahaannya itu mampu memproduksi banyak hal. Sabun tangan, sabun toilet, sabun cukur, pasta gigi yang lebih terkenal, yang saudara mungkin saat ini lebih terkenal dengan pasta gigi. Saudara, meski Colgate sangat sibuk dalam membangun usahanya, ia tidak mengabaikan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Kesuksesan Colgate dicapai karena ia mengikuti prinsip-prinsip keuangan Tuhan atau prinsip-prinsip keekonomian Tuhan atau perekonomian Tuhan. Saudara, jika kita sukses dalam ekonomi dunia, kita harus selalu berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita khawatir akan orang yang dapat mencuri harta kekayaan kita. Orang yang bisa merusak atau mungkin juga harta dunia bisa merusak. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan, dia bisa ngengat dan karat merusak semua harta benda kita. Jika harta kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu kuasa yang akan mengambilnya. Kalaupun ada yang mencuri dan berniat jahat kepada kita, Tuhan akan ganti lipat kali ganda. Karena saudara mengerti bahwa semua yang diberikan kepada kita itu adalah titipan Tuhan. Tuhan punya hak untuk memberi, Tuhan punya hak juga untuk mengambil. Kalau kita menyadari bahwa semua itu adalah sistem atau perekonomian Tuhan. Saudara, apa pendapat saudara tentang uang? Ketika saya menyampaikan tentang prinsip ini yang harus saudara tekankan dalam kehidupan saudara, mengerti sistem nilai dan prinsip Tuhan. Sebelum kita, saudara, untuk mengerti tentang keuangan lebih lanjut, mungkin beberapa minggu kita akan berbicara soal keuangan. Kita akan kupas tentang keuangan, agar saudara mengerti jelas apa yang menjadi rencana Tuhan untuk keuangan dalam kehidupan saudara maupun keluarga saudara, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Terlebih sebagai kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, kembali pertanyaan saya sampaikan kepada saudara, apa pendapatmu tentang uang? Siapapun saudara, ya, jangan kita berkata bahwa uang itu tidak penting. Siapapun saudara. Tadi saya sudah katakan, bukan berarti uang itu segalanya. Tetapi uang juga merupakan perkara yang penting untuk kita. Kalau begitu bagaimana Pak Pendeta? Dua-duanya
kerohanian dan keuangan yang berdasarkan kerohanian yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, uang itu penting. Karena apa? Karena dapat melanjutkan kehidupan kita di bumi. Tetapi uang juga bukan segalanya. Jika kita menggunakan uang dengan benar, pada barang-barang yang benar, uang dapat melakukan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara, anak-anak saudara, cucu saudara. Tentu saudara, Tuhan lebih menekankan cara yang kita gunakan dalam mencari uang. Dalam Amsal 15 ayat 6 mengatakan demikian, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Artinya saudara, ketika kita menghasilkan sesuatu harta benda, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Artinya, saudara, Tuhan akan siapkan ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, kita akan diberikan kecukupan. Tuhan akan memberikan satu berkat-berkat dalam kehidupan kita. Jelas Alkitab mengatakan harta benda di rumah orang benar, saudara, banyak harta benda. Tetapi firman Tuhan katakan, penghasilan orang fasik membawa kehancuran. Sesaat mungkin saudara bisa berkata, aku lihat aku berhasil sekalipun aku berbuat curang, sekalipun aku berbuat jahat, sekalipun aku menipu. Tapi suatu saat nanti, apa yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menuainya. Anak-anak kita mungkin, cucu kita mungkin, ke depan mungkin generasi berikutnya akan menuai apa yang kita hasilkan apabila kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, Tuhan lebih menekankan siapa kita jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Jadi Tuhan menekankan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Siapa kita? Bukan apa yang kita hasilkan. Apa yang kita miliki. Memang itu penting. Itu mungkin perlu kita untuk mendapatkannya. Tetapi di mata Tuhan, kualitas yang Tuhan inginkan. Ketika engkau mencari mendapatkan apa yang kau miliki, kualitas itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, jika kita melepaskan semua nilai kebenaran dan moral demi mendapatkan uang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama saja dengan orang yang paling bodoh dalam hidup ini. Ya, itulah yang dikatakan dalam kitab 1 Timotius tadi. Kalau cinta akan uang, itu akan merusak segalanya, saudara. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Mari kita buka dalam Matius pasal 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan akan mengembangkan kapasitas dan karakter dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memberikan kita satu kesejahteraan. Ketika kita setia dalam persoalan keuangan yang tidak jujur itu. Itu satu perkara yang kecil kata Tuhan. Jangan sampai perkara yang kecil ini bisa meruntuhkan keluarga saudara. Bisa meruntuhkan anak saudara. Bisa meruntuhkan cucu saudara. Ya, mungkin dulu saudara tinggal dalam kesusahan. Sulit untuk mendapatkan apa-apa yang kita inginkan.
Karena apa? Karena kesulitan dalam persoalan keuangan. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan sudah memberkati saudara, ketika Tuhan sudah mencurahkan berkat itu, uang bukan segalanya bagi saudara. Uang bukan segalanya bagi saudara. Ingat, siapa yang memberkati? Siapa yang mencurahkan semua itu? Siapa yang membuka jalan semua itu? Sehingga kita bisa jadi saat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin berharap pada saudara, agar saudara mengerti sistem nilai dan prinsip Tuhan itu. Saudara, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-11, saudara. Kita akan baca di sana 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-11. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur Allah oleh karena kami. Apa yang dimaksudkan Paulus, saudara? Ketika segala sesuatu yang kita dapatkan dengan rasa sukacita, dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Saudara, jadi kesejahteraan yang seperti tadi disampaikan itu, saudara, Tuhan memberikan kita dengan kesejahteraan. Tuhan akan mengembangkan kapasitas dan karakter kita ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi semua itu, saudara, semata-mata kasih karunia Tuhan. Atas apa? Atas balasan Tuhan terhadap kesetiaan yang kita lakukan kepada Dia. Banyak kali kita menuntut kepada Tuhan. Baru sedikit saja rajin beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok saya begini. Saudara, tidak seberapa apa yang Tuhan kerjakan untuk saudara. Tidak ada bandingannya apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Ingat, kita cuma hanya dipercayakan. Maka dari itu tetaplah bersuka cita dan mengucap syukur meskipun ada hal-hal yang tidak dapat kita miliki. Karena itu semua kepercayaan, saudara. Kalau kita sedang dipercaya, sebetulnya kalau kita sedang dipercaya oleh bos, kita sedang dipercayakan oleh seseorang, suatu saat nanti orang itu akan melihat apakah kita menggunakan secara benar dan baik. Kalau tidak, ada waktu dan masanya. Orang yang mempercayakan itu akan mengambil dari apa yang ada ketika kita dipercayakan itu. Maka dari itu, sebelum terlambat, mari ingatlah akan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenalilah Tuhan. Tinggallah dalam sistem nilai dan prinsip Tuhan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 saya sampaikan, saya bacakan kembali firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, ini hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan sekalipun belum kita memilikinya, jangan punya keinginan untuk memiliki apa yang bukan menjadi hak kita. Tetaplah bersukacita, ucapkan syukur. Mungkin waktu Tuhan belum sampai untuk saudara. Saudara, kita tidak boleh membiarkan dunia mendikte kita karena alasan kebutuhan. Maka saudara bertindak apa saja atau boleh melakukan apa saja. Tidak ada hukumnya, saudara, yang memperbolehkan itu.
Dan hukum Tuhan sekali tidak ada kompromi, saudara. Karena mungkin itu sekalipun menjadi satu kebutuhan pokok kita. Bukan berarti kita harus meraih, mengambil milik orang lain. Mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Bukan. Dan itu enggak boleh. Tadi sudah jelas dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Nah saudara, jadi jangan biarkan dunia mendikte kita tentang hal-hal yang harus ada dalam hidup kita. Dunia tidak boleh mengatur gaya hidup saudara. Apapun kesuksesan dan kemakmuran kita, dunia dan keinginannya tidak boleh mengaturnya. Sukses artinya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang dimaksud sukses sejati, saudara. Dan kekayaan adalah hanya memiliki apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Boleh nggak nabung? Boleh. Saudara harus bisa memprediksi keadaan. Tapi orang yang cinta akan Tuhan, Tuhan akan persiapkan. Kapan saatnya kita menabung untuk persiapan masa depan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf ya, kepada Raja Firaun. Dia menerima sesuatu dari Tuhan. Dia sampaikan kepada Raja Firaun. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan, sukses artinya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kekayaan adalah hanya memiliki apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi kekayaan itu jauh lebih banyak, saudara, daripada uang. Uang bukan menjadi ukuran dan ketertarikan Tuhan. Kekayaan apa yang jauh lebih banyak itu? Kekayaan hati kita. Kekayaan perbuatan dan tindakan kita. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan tindakan kita. Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi karakter motif kita. Jika kita mendapatkan uang sebagai obsesi kita, dapat dipastikan tidak ada satupun yang dapat memuaskan kita. Kalau itu menjadi obsesi saudara, itu tidak akan dijamin, tidak akan memuaskan saudara. Uang adalah alat dan bukan harta yang dapat dibawa dalam kekekalan. Sekali lagi, uang adalah alat dan tidak dapat dibawa dalam kekekalan. Dalam Yakobus pasal 5, kita baca Yakobus 5, saudara, Yakobus 5, mari kita buka Yakobus 5, ayat 1 sampai dengan 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah, atas sengsara akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saya nggak tahu apakah memang hari-hari yang sedang kita hadapi ini adalah masa hari-hari akhir. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau menumpukan harapanmu kepada harta dan kekayaanmu atau keuanganmu, saudara, seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Yakobus ini, tinggal tunggu waktu kapan. Maka dari itu, apa pendapat saudara tentang uang itu? Coba kita mulai menilai, mempertanyakan diri kita kembali. Apa sih pendapatku tentang uang? Saya pernah mengalami itu. Saudara,
tanpa terasa. Yang tadinya mungkin Tuhan menguasai kehidupan saudara ketika saudara masih dalam kecil atau usaha yang kecil. Tapi ketika Tuhan mengangkat saudara, terus dipercayakan tentang keuangan yang lebih besar. Tanpa terasa, uang menguasai hati, uang menguasai pikiran, uang menguasai tingkah laku saudara. Kenapa uang menguasai hati? Ya, apa yang ada dalam kehidupan saudara, apa yang ada yang kita terima, selalu berpikirnya, diukurnya dengan uang. Bahkan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dalam melakukan hal-hal dengan keluarga pun ukurannya uang. Selalu berpikir bangun pagi pikirannya uang. Apa yang kita lakukan, kita segala sesuatu yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu selalu diukur dengan uang. Nah, sekarang apa pendapat Tuhan Yesus tentang uang? Kalau tadi pendapat saudara, sekarang apa yang menjadi pendapat Yesus tentang uang? Yesus mengatakan berbagai hal tentang uang dan dampaknya atas kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, nanti kita akan bahas dengan lebih lanjut nanti dalam program selanjutnya, saudara, tentang keuangan ini. Saya ingin memberikan gambaran pintas saja tentang keuangan. Ya, pada saat ini saya ingin mendasari itu. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan tadi, apa pendapat Yesus tentang uang? Jangan hidup bergantung pada kekayaan, kata firman Tuhan. Yesus mengatakan itu. Jangan bergantung pada, atau jangan hidup bergantung pada kekayaan. Kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayat 15. Mari kita baca di sana. Kata Yesus lagi berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaan itu. Ini peringatan Yesus. Harta kita banyak, tetapi ketika kita bergantung pada kekayaan, saudara, maka semuanya akan menjadi tidak pada tempatnya. Yang kedua, saudara, jangan membiarkan uang menguasai kita. Jangan biarkan uang menguasai kita. Dalam Lukas pasal 18, kita baca di sana Lukas 18, ayatnya yang ke-18, kita mulai di sana, Lukas 18, ayat 18 sampai dengan 25, saya akan bacakan cepat di sana. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ini bercerita tentang bagaimana seorang muda bertanya kepada Tuhan Yesus ketika dia mau mengikut Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus memandang dia dan berkata, atau dia berkata, ya, satu hal yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagikan kepada orang-orang yang miskin, kata Tuhan, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian dia harus datang kepada Tuhan kembali. Ketika Tuhan menyampaikan itu, saudara, anak muda itu dengan sedih karena dia sangat kaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan, maksud saya satu istilah, ya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka jangan biarkan uang menguasai kita.
Sama seperti anak muda tadi. Ketika diberikan atau disampaikan firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupan anak muda itu. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji. Ketika anak muda itu mau menyerahkan semuanya, bukan berarti Tuhan ingin memiskinkan anak muda itu. Tidak. Tuhan ingin menguji hatinya. Ternyata hatinya dikuasai oleh uang. Tuhan sanggup mengembalikan seperti Ayub ketika Tuhan ambil seluruh kekayaan yang dia banggakan itu. Yang Ayub banggakan itu. Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Itu yang pesan Yesus katakan. Dalam Lukas 12 ayat 21, Lukas 12 ayat 21, mari kita baca di sana, Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Apa yang akan terjadi, saudara? Maka kumpulkanlah harta untuk Tuhan juga. Jadi apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa juga harta yang Tuhan percayakan itu bisa menjadi berkat untuk kehidupan, untuk mengembangkan kerajaan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, memberikan kepada negara dan Tuhan apa yang menjadi kewajiban. Dalam saudara baca dalam kitab Markus pasal 12 ayat 13 sampai dengan 17, Malyaki 3 itu berbicara tentang kewajiban, apa yang menjadi kewajiban negara kita berikan kembali kepada negara, pajak maksud saya. Pajak yang diminta jangan saudara menghapusi pemerintah dengan mengakali pembayaran pajak, dan itu tidak pada tempatnya, seperti firman Tuhan katakan. Demikian juga kalau kita bisa mengembalikan kepada negara, ada juga kita bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi hak negara, kembalikan itu semua kepada hak negara. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mengabdi kepada Tuhan dan mamon atau kekayaan. Tadi kita sudah baca ayatnya itu. Ya. Jangan khawatir tentang keperluan dunia. Apa yang menjadi keperluan saudara? Tuhan Yesus mengatakan, kalau saudara pendapat Tuhan, dia dengan jelas mengatakan saudara, jangan hidup bergantung pada kekayaan, jangan membiarkan uang menguasai kita, jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Berarti saudara ada bagian orang lain juga untuk bisa kita salurkan. Kalau kita sudah menjadi alat, salurkan juga ada bagian orang lain mungkin yang bisa dipercayakan atau Tuhan percayakan kepada kita untuk menyalurkan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Juga memberikan kepada negara apabila itu memang hak negara, dan berikan kepada Tuhan apabila itu menjadi hak dan kewajiban untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan menjadi mengabdi, maksud saya, jangan mengabdi kepada Tuhan dan mamon atau kekayaan. Yang terakhir, apa yang menjadi pendapat Tuhan? Jangan khawatir tentang keperluan dunia saudara. Di dalam apa? Dalam kitab Matius 6, kita buka di sana, Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, saudara. Panjang kisahnya tentang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memandang burung-burung di udara. Dia tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa Surgawi. Bukankah kamu jauh lebih melebihi dari burung-burung itu, kata Tuhan. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan hidup kita, tentang apa yang kita butuhkan di dalam dunia. Tuhan akan mencukupi. Ayat 34 dia mengakhiri dengan perkataan begini, saudara.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok atau hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah lalu bagaimana ketika kesusahan sehari cukuplah untuk sehari? Kok masa bisa berlanjut kesusahan itu terjadi dalam kehidupan kita? Itulah Tuhan menuntut kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Memohon agar Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita ketika dalam keadaan seperti itu, saudara. Terkadang kita menggunakan kekuatan kita. Seakan-akan kita mampu mengatasi itu. Kalau saudara nggak mampu, hands up, angkat tangan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk apa? Untuk melindungi hati kita dari cinta akan semua ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa umat manusia hidup hanya memiliki waktu yang begitu singkat. Kemudian pergi ke tujuan yang kekal. Ingat, waktu kita di dunia begitu singkat dan kemudian pergi kepada tujuan yang kekal. Jika kita mengerti sungguh-sungguh dan memahaminya, saudara, bahwa apa yang kita miliki dan apa yang kita harapkan untuk kita peroleh itu berasalnya dari Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kita, dalam menangani keuangan. Saudara, maka keuangan yang benar adalah berdasarkan prinsip Tuhan. Mari kita lakukan, kita tata ke depan dan saudara tetap dalam kebenaran firman Tuhan di hari-hari ke depan bersama dengan kita. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran Tuhan tentang keuangan. Saudara, mari kita berdoa dan hari ini Tuhan kami mengucapkan syukur. Dibuka pikiran kami tentang keuangan. Ketika kami beriman kepadamu bukan berarti kami tidak penting tentang keuangan. Penting Tuhan tentang uang, tapi uang bukan segalanya. Maka dari itu pimpin kami untuk kami mengerti tentang prinsip keuangan Tuhan. Atau keuangan prinsip Tuhan. Biarlah ke depan kami juga untuk memahami, membukakan hati pikiran kami untuk mengikuti tentang apa yang menjadi pandangan Tuhan tentang keuangan untuk kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami berlaku benar, baik, dan menempatkan uang secara benar dan baik Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kembali siapkan hati. Untuk apa? Untuk kita diperbaharui dengan kehidupan kita lewat perjamuan kudus ini. Supaya Tuhan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita untuk menjalani prinsip-prinsip Tuhan. Mari kita angkat perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami mengangkat perjamuan kudus ini, roti dan air anggur. Biarlah terjadi persekutuan dengan Engkau. Terjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga di dalamnya ada kuasa, ada berkat. Sebagaimana firman Tuhan katakan, di mana kami mengimani lewat perjamuan kudus ini, berkat perjamuan kudus akan kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Turunlah dan jadilah persekutuan dengan Engkau, sehingga di dalamnya ada kuasa dan berkat perjamuan kudus sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka perjamuan kudus kita.
angkat roti. Bapa, kami percaya bahwa roti yang kami angkat di hadapan-Mu sudah terjadi persekutuan dengan tubuh Kristus, di mana tubuh-Mu yang sudah disalibkan karena dosa dan pelanggaran kami, bahkan terpecah-pecah karena sikap dan perbuatan kami, pikiran, kehidupan kami yang jahat. Engkau sudah memberikan satu kehidupan yang baru, kemenangan Tuhan lewat salib Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam firman-Mu, maka bilur-bilur Kristus akan menyembuhkan, akan memberikan jalan dalam kehidupan kami. Ini sebagai perjanjian yang baru yang kami lakukan dalam perjamuan kudus ini, supaya kami hidup dalam kehidupan yang baru bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini dan kami makan bersama, dan kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat dengan iman cawan perjamuan kudus. Kami mengangkat cawan anggur perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya dengan mengangkat ini Tuhan, sudah terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga di dalamnya kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, yang menyucikan, yang membasuh dan yang melepaskan segala keterikatan. Bahkan yang memberikan satu hak dalam kehidupan kami, untuk kami menikmati janji-janji-Mu Tuhan, janji kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan kami angkat di hadapan-Mu, biar kiranya apa yang menjadi keterikatan dalam kehidupan kami, perkara-perkara dunia, Tuhan kami percaya, untuk kami memampukan agar kami bisa lepas dari semua itu. Lewat kuasa darah-Mu Tuhan, kami dilepaskan. Dan lewat kuasa darah-Mu kami menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat di hadapan-Mu dan kami minum bersama dan kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada terjadi perubahan dalam kehidupan kami untuk mengerti dan memahami tentang keuangan prinsip Tuhan. Agar kami menempatkan Tuhan yang menjadi satu landasan utama dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mempercayakan berkat itu dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami kedahkan tangan di hadapan-Mu. Kami mohon kekuatan, tuntunan daripada Engkau, supaya Engkau memampukan apa yang kami jalani dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, berkat secara rohani, kehidupan rohani saudara diberkati dengan pengalaman-pengalaman dan penuh keajaiban bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan saudara mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dalam kehidupan saudara, tapi saudara mempunyai pengalaman secara rohani, sehingga keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan, kemahakuasaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan anak-anakmu. Terimalah juga berkat secara jasmani, diberkati dengan damai sejahtera Tuhan, diberkati dengan sukacita Tuhan, diberkati dengan kebahagiaan Tuhan, diberkati dengan kesehatan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam keluarga besarmu. Tuhan mencurahkan berkat itu. Demikian juga dengan berkat-berkat ekonomi dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara, dalam usaha, pekerjaan saudara,
dalam pendidikan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam anak-anak saudara, dalam cucu-cucu saudara, keluarga besar saudara. Dicurahkan berkat itu. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Aku berkati dan aku curahkan berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.